Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Saputra Hemawan dari kelas IT 4203 dengan NIM 13031-874 Fakultas Informatika Telkom University. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah basis data lanjut yang diampu oleh dosen pengampu Pak Gede Agung Ari Wisdiawan. Berkenaan dengan video ini akan terdapat 11 video atau 11 materi mengenai basis data lanjut yang berawal dari query processing hingga loss protocol. Untuk itu, selamat menonton dan semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denny Saputra Hemawan, kelas IT 4203 dengan NIM sebagai berikut. Nah, pada video ketujuh ini kita akan membahas mengenai konflik serializability. Serial schedule have less resource utilization and low throughput. To improve it, two more transactions are run concurrently, but concurrency of transaction may lead into to inconsistency in database. To avoid this, we need to check the concurrent schedule as serial atau tidak. Jadi intinya, dalam sebuah schedule serial ini sebetulnya membutuhkan resource yang sedikit dan sangat bagus, ya kan? Tapi untuk mengembangkannya kita membutuhkan 2 transaksi atau lebih untuk menjalankan pemanggilan query tersebut secara bersamaan nih. Kita kan maunya concurrently biar lebih cepat. Tapi konkurensi transaction ini dapat menyebabkan inkonsistensi dari database tersebut. Jadi kita perlu ngecek. Nah, saat ngecek tersebut kita dapat mengetahui sebuah istilah konflik serialization. Jadi sebuah schedule is called conflict if it can be transferred into serial schedule by swapping non-conflicting convention. Jadi misalnya ada 2 tabel, ya kan, 2 transaksi. Kalau misalnya ada di kebalikannya terus kita lakukan, hasilnya bisa serial. Nah, itu bisa dikonfirmasi dia akan sebagai konflik serializable. Nih, pada conflicting operation itu 2 operasi dapat dikatakan akan menimbulkan konflik jika memenuhi kondisi berikut. Ini misalnya ada 2 tabel, ya kan, bisa dikatakan konflik itu yang pertama, both of the operations will belong to different transaction. Jadi ada 2 operasi yang berbeda di 2 transaksi, terus kedua operasi tersebut bekerja dengan data yang sama. Jadi misalnya ada operasi X, dia A, itu di T1, terus ada operasi X, dia juga A di T2, terus at least one of the operation is write operation. Jadi misalnya yang satu R, yang satu W atau write, dia bakalan mengalami konflik. Nah, kita agak bingung, mari kita lihat ke contohnya. Misalnya di sini nih ada tabel T1, transaction T1 dengan T2 nih. WX of transaction 1, jadi di T1 ada WX dan di T2 ada RX. Nah, ini kan sudah memenuhi kondisi yang pertama kan. Dia letaknya ada di 2 transaksi nih, terus sama-sama menggunakan X, dan syaratnya ketiga kan, dia bisa dilihat is write operation, dia menggunakan write. Jadi udah pasti ini kan akan konflik. Terus contoh kedua hampir mirip juga, T1 dengan T2, kirinya WX dan yang di kanannya juga WX. Tentu di sini pasti akan menyebabkan konflik, ya kan, itu sangat jelas. Terus yang kedua ada WX, ada WY. Nah, bisa dilihat walaupun di sini dia berbeda posisi, yang satu di T1 dengan T2, tapi kan di sini yang satu datanya X, yang satu Y.
berarti sudah tidak memenuhi kondisi kedua kan, makanya dia tidak konflik, ini pasti akan aman. Terus contoh yang ketiga, nah bisa dilihat juga ini kan Rx yang kiri, yang kanan Rx juga kan, sama-sama R nih dan sama-sama datanya ini. Tapi kan syarat yang ketiga tadi kita harus minimal ada satu W, tapi di sini nggak ada W kan, makanya di sini tidak konflik. Nah contoh kelima hampir mirip, jadi di kiri ada Wx, di kanan di kiri juga ada Rx. Nah syarat yang pertama kan, di syarat pertama saja dia sudah tidak memenuhi, yang mana syarat pertama itu kan harus ada di kedua transaksinya kan, tapi di sini dia cuma ada di transaksi satu aja, berarti dia aman, non konflik. Nah jadi bisa dapat kita simpulkan proses X dan Y dari sebuah transaksi di TI dan TC konflik dapat terjadi jika dan hanya jika ada item Q yang diakses oleh kedua X dan Y dan salah satunya itu adalah write. Nih bisa dilihat, kalau misalnya X nya nge-read dan Y nya read, itu pasti tidak akan ada konflik walaupun datanya sama. Tapi kalau yang kedua X nya read, Y nya write nih, tapi datanya sama nih, pasti konflik karena udah ada write. Terus misalnya ada write juga dan datanya juga ada sama nih, ya udah pasti konflik juga, apalagi dua-duanya kan pasti bakal konflik. Jadi bagaimana itu dengan konflik serializable itu? Jadi misalnya nih, contoh dari konflik serializable ada tabel transaksi seperti ini. Jadi mari kita rubah non conflict operation, kan RA dengan RA yang kedua kan nggak ada masalah kan, tadi sesuai dengan syaratnya tadi, berarti bisa kita melakukan perubahan posisi. Terus yang kedua RA di T1 ini kalau misalnya dihubungkan dengan RB kan juga tidak ada masalah, berarti bisa kita naikin si RB nya ke atas, ini bisa kita rubah ke bawah. Dan yang terakhir pas kita hubungkan lagi RA dengan WB, tentu kan tidak ada masalah lagi kan, kecuali kalau ini dengan ini pasti udah ada masalah. Makanya satu-satunya yang bisa kita hubungkan kan RA doang nih, kayak ini dihubungkan dengan ini, sehingga kan pada akhirnya bisa mendapatkan keduanya dalam bentuk serial kan. Nah syarat dari konflik serial tadi kan awalnya yang random tadi bisa kita rubah menjadi serial nih, yang bisa kita rubah jadi serial, berarti udah pasti dia akan mengalami konflik. Nah baiklah teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Pada video kali ini saya mengambil referensi dari link Beginners Book, ya cukup bagus materi yang ada di sana, dan Giz4G ya website yang common untuk kita pelajari mengenai programming. Dan yang terakhir ada slide dari Telkom University. Baiklah, kepada penonton sekalian, terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat berguna. Sekian dari saya, stay classy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.